Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizilia Hanif dengan NIM 22017151. Kelas A. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai teori strukturalisme, 2. Teori formalisme, 3. Teori strukturalisme genetik. Yaitu yang teori pertama, strukturalisme. Teori strukturalisme termasuk teori sosiologi modern dan juga postmodern karena dalam perkembangannya teori ini terus dikembangkan dan terjadi teori poststrukturalisme. Walaupun teori ini jelas memusatkan perhatiannya pada struktur, tetapi tidak sepenuhnya sama dengan struktur yang menjadi sasaran perhatian teoritis fungsionalisme struktural. Strukturalisme merupakan suatu gerakan filsafat yang mempunyai pokok pikiran bahwa semua masyarakat dan kebudayaan mempunyai suatu struktur yang sama dan tetap. Ciri khas strukturalisme ialah pemusatan pada deskripsi keadaan aktual objek melalui penyelidikan penyikapan sifat-sifat intrinsiknya yang tidak terikat oleh waktu, dan penetapan hubungan antara fakta atau unsur-unsur sistem tersebut melalui pendidikan. Kajian tentang strukturalisme meliputi lapangan yang cukup luas dan melibatkan banyak ahli sastra dan linguistik. Dari sini, substansi dan pandangan para ahli strukturalisme juga mempunyai aspek yang luas. Antara lain, ia dapat dipahami sebagai berikut. 1. Gerakan pemikiran. 2. Sebagai metode. 3. Sebagai evolusi kajian linguistik dari Saussure sampai Jacobson. 4. Sebagai kajian polemik tentang teori antara Jacobson dan Levi-Strauss versus Rivater dengan konsep superreadernya. Yang kedua yaitu teori formalisme. Secara etimologi, formalisme berasal dari bahasa Latin yakni forma yang berarti bentuk atau wujud. Formalisme mengutamakan pola-pola suara dan kata-kata formal, bukan isi, oleh karena itu kerjanya disebut formal. Tujuan pokok formalisme adalah studi ilmiah tentang sastra dengan cara meneliti unsur-unsur kesusastraan, poetika, asosiasi, oposisi, dan sebagainya. Sebagai teori modern dari sastra sejarah histori, kelahiran formalisme dipicu oleh paling sedikit 3 faktor sebagai berikut. A. Formalisme lahir sebagai akibat penolakannya terhadap paradigma positivisme abad ke-19 yang memegang teguh prinsip kausalitas dalam hubungan ini sebagai reaksi terhadap studi geografi. B. Kecenderungan yang terjadi dalam ilmu humaniora di mana terjadinya pergeseran dari paradigma diakronis ke sinkronis. C. Penolakan terhadap pendekatan tradisional yang selain memberikan perhatian terhadap hubungan karya sastra dengan sejarah sosiologi dan psikologi. Konsep yang mendasari studi kaum atau tokoh formalisme ialah tidak terfokus pada bagaimana sastra dipelajari, melainkan apa yang sebenarnya menjadi persoalan pokok dari studi sastra itu sendiri. Yang terakhir yaitu teori strukturalisme genetik. Strukturalisme genetik merupakan suatu teori yang dimunculkan atas reaksi terhadap kemandegan atau stagnasi teori strukturalisme. Strukturalisme meninggalkan satu aspek penting dalam proses lahirnya suatu karya, yaitu manusia. Manusia sebagai subjek kreator menjadi satu sisi di luar karya yang penting. Pemahaman yang maksimal akan tercapai manakala sisi historis suatu karya dapat diketahui. Atas dasar itulah, dengan tetap berlandaskan pada teori strukturalisme, Lucien Goldman memunculkan suatu teori strukturalisme genetik, sebuah teori yang mencoba memasukkan unsur-unsur historik karya sastra terkait dengan subjek kreator untuk menguatkan temuan dari suatu kajian strukturalisme, konsep dari strukturalisme genetik, yaitu fakta kemanusiaan, subjek kolektif, struktur, pandangan dunia, pemahaman, dan penjelasan. Sekian yang dapat saya bacakan. Terima kasih.